Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala yang semoga diberkahi dan dilimpahkan bagi kita semua sakinah serta rahmah-Nya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang bisa membahayakan kita, dan berikan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. As'alullah ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari sebuah risalah yang berjudul Masailul Jahiliyah, dan kita mengambil syarah atau penjelasan dari salah seorang ulama di zaman ini, dan alhamdulillah beliau masih hidup sampai hari ini, hafizahullah, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan ataupun syarhul muqaddimah atau syarah dari muqaddimah yang ada di dalam risalah ini, yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah ini. Kita masih melanjutkan penjelasan yang disebutkan oleh asy-syarih, oleh pensyarah di sini, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau di sini, terakhir sudah kita bahas di sini, kita bacakan. Fakanat halatul alam qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin. Keadaan alam ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kesesatan yang nyata. Itulah masa itu. Ya, di masa dulu sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, keadaan alam ini dan manusianya dalam kesesatan yang jelas sekali tersesat. Wal kitabiyun wal ummiyun wa ghairuhum sairu ahli al-ardi illa baqaya min ahli al-kitab kanu 'ala dinil haqq. Apakah itu ahlul kitab? Apakah itu kaum ummiyun atau selain mereka? Seluruh penduduk bumi pada hari itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dhalal mubin, kecuali orang-orang yang tersisa dari kalangan ahlul kitab. Mereka masih di atas agama yang hak, baik itu yang masih mereka dapatkan di dalam kitab Taurat ataupun Injil. Lakinnahum inqaradu qabla al-bi'tsah, tapi mereka sudah musnah, sudah wafat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari kalangan ahlul kitab yang masih memegangi al-haq, masih berada di atas al-haq. Fa asbaha adh-dhalam halikan fil ardi, sehingga kegelapan pada waktu itu benar-benar menyelimuti penduduk bumi ini. Wa jaa fil hadis, sehingga datang di sana dalam sebuah hadis, innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum, yakni abghadahum, arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini sahih, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu melihat seluruh penduduk bumi. Apakah itu orang Arabnya ataukah orang Ajamnya, orang non-Arab, Allah pun murka, Allah pun marah pada waktu itu.
kecuali yang tersisa dari kalangan ahlul kitab. Ada di antara mereka yang masih berpegang ataupun berpijak di atas Alkitab, baik itu dari Taurat ataupun dari Injil, masih mereka berada di atas kebenaran. Fi hadzal dhalam al-halik, maka kegelapan yang gelap gulita ini, wa hadhil jahiliyatul mustahkimah, inilah dia kebodohan yang menyeluruh, kebodohan yang meliputi, wantimasus subul, sehingga jalan-jalan menuju kebenaran pun sudah terputus. Dari kalangan ahlul kitab yang masih berada di atas kebenaran pun telah wafat, telah meninggal dunia. Ya, wa athari risalati samawiyah, demikian juga jejak-jejak risalah samawiyah pun sudah tidak terlihat. Jadi betul-betul pada waktu itu kejahilan dan kebodohan yang tersebar di tengah-tengah manusia, hampir-hampir tidak didapati lagi adanya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kondisinya seperti ini, manusia pada waktu itu dalam kondisi benar-benar jahiliyah, ya, ammah secara keseluruhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas minadh dhulumati ilan nur. Diutusnya beliau tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, kata Allah Ta'ala di dalam ayat ini, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, wa yu'allimuhum, dan yang memberikan ta'lim kepada mereka, memberikan pengajaran dan pelajaran kepada mereka tentang Alkitab dan hikmah, sikap-sikap bijaksana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu, walaupun mereka sebelumnya, ini kata beliau wa in kanu min qablu, maknanya yakni qabla bi'tsatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dahulunya sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin mubin, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi Allah Ta'ala mengatakan demikian, dan wajib kita untuk mempercayainya apa yang telah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi mereka dahulunya sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, ya, ke muka bumi ini, ke tengah-tengah manusia, maka kondisi manusia pada waktu itu dhalal mubin, kesesatan yang nyata, jelas-jelas itu penyimpangan. Baik. Maka kata beliau, wal jahiliyatu kama qulna mansubatun ilal jahli. Dikatakan jahiliyah karena penisbatannya kepada sifat jahal, yaitu sifat bodoh. Ya, apa itu al-jahal? Wa huwa adamul ilm. Al-jahal yakni tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Bukanlah adamul ilmi, tidak memiliki pengetahuan yang dimaksud di situ bukan berarti manusia pada waktu itu enggak bisa berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Bukan yang dimaksud pada waktu itu manusia jahil dalam hal-hal keduniawian. Ya, pengetahuan yang sifatnya pengetahuan duniawiyah. Mereka enggak tahu cara makan, enggak tahu cari makan, makanan kita apa ya? Bingung mereka. Kita ini makan apa ya? Kita ini makhluk apa? Makan beras kah, kurma, atau makan daging? Ya, bukan itu kejahilan yang dimaksud. Paham ya? Justru hal itu secara natural bahasanya. Sudah secara alami, tabiah. Allah Ta'ala sudah berikan itu. Ya.
Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada manusia, sehingga tidak perlu lagi kita tidak perlu ajari sapi untuk cari rumput. Kita datangkan rumput, kita katakan sama sapi, sapi ini makananmu, coba cium-cium dulu, ini makananmu ya, supaya kau nggak salah makan. Enggak. Ya, bukan pengetahuan itu yang dimaksud, tapi adamul ilm yang dimaksud di sini adalah tidak mengetahui ilmu agama, wahyu, bukan ilmu tentang dunia yang itu sudah tabiat, yang sudah ada. Ya. Jangankan kita yang sudah sempurna akalnya, anak bayi yang baru lahir, saya pernah lakukan eksperimen ketiga anak bayi saya kan begini, tiga-tiganya lahir saya bantu. Saya lakukan eksperimen ketika baru lahir, itu tidak langsung saya ini gitu ya, nggak langsung dikasih ke umbinya, disusui, dibiarkan dulu, dia cari sendiri, cari, nah dapat, nah, semuanya kalian nyusu kan, dapat sendiri dia, itu bayi secara tabiatnya dia akan cari, ya dia akan cari, kemudian dia minumnya dari ibunya, nyusu dari ibunya, apalagi yang sudah berakal seperti ini. Maka nggak bisa dikatakan kita nggak tahu. Sekiranya kita dilepas begitu, kita akan cari makan. Paham ya? Jadi adamul ilmi di jahil yang dimaksud di sini, pensifatan kebodohan pada waktu itu adalah bodoh terhadap masalah agama, kebenaran, al-haq, bukan dalam masalah dunia, bukan. Karena setiap zaman itu udah ada teknologinya masing-masing. Teknologi dulu teknologi batu, ya kan? Dengan memahat batu, barang-barang, benda-benda dari batu diolah. Allah Ta'ala berikan kekuatan mampu mereka mengolah batu. Ya, kita juga sekarang bisa mengolah batu dengan peralatan-peralatan atau teknologi lah. Ya, dengan alat-alat yang sifatnya elektronik, listrikan dan semisalnya. Jadi itu kata beliau. Jadi kejahilan yang dimaksud di sini itu penisbatannya kepada sifat jahal, yaitu adamul ilm. Kullu amrin mansubun ilal jahiliyah fa innahu madhmum. Segala perkara yang dinisbatkan kepada kebodohan maka itu tercela. Ya, hal itu tercela. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita, yang mana khitabnya ini kepada istri-istri Nabi SAW awalnya, kepada istri-istri Nabi SAW agar mereka tidak bersikap tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah dulu. Ya, nahyu nisa'in Nabi SAW ani tabarruj. Ayat ini merupakan bentuk pelarangan untuk istri-istri Nabi agar tidak berbuat tabarruj. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang istri-istri Nabi jangan sampai berbuat tabarruj seperti tabarrujnya ahl jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah. Apa itu? Wa huwa idharuz zinah fil aswaq wa amaman nas, yaitu sikap memamerkan perhiasan ketika keluar rumah, di pasar-pasar, di tempat keramaian, di mall kata orang sekarang. Ya kan, pasar sekarang kan penamaannya apa? Muawwal kan begitu ya, mall, suq. Ya. Pada intinya itu pasar. Cuma pasar model modern sekarang itu sudah mall penyebutannya. Walaupun masih ada pasar biasa disebut pasar tradisional, gitu ya. Baik. Nah, itulah dia tabarruj. Idharuz zinah fil aswaq wa amaman nas. Allah Ta'ala melarang para wanita ataupun istri-istri Nabi agar tidak berbuat tabarruj, menampakkan perhiasan ketika keluar rumah di hadapan manusia yang bukan mahramnya, di hadapan laki-laki rijalul ajnabiyah, di hadapan laki-laki asing, di pasar-pasar dan seterusnya. Lianna ahlal jahiliyati kanat nisa'uhum tatabarruj. Karena wanita-wanita ahlul jahiliyah mereka suka tabarruj. Kalau keluar rumah suka pamer perhiasan.
Ya, kalau keluar rumah suka pamer perhiasan. Ya, makanya sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Nur itu ya, Allah Ta'ala menyebutkan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fiha ya min zinatihin, gitu ya ayatnya. Dan janganlah mereka para wanita sengaja memukul-mukulkan ya kakinya, ya, sengaja dipukul-pukul kakinya supaya diketahui adanya perhiasan, agar diketahui adanya perhiasan. Nah, ini jadi jangan sengaja, walaupun ditutupin pakai kain yang panjang, lalu di kakinya ada perhiasan, sengaja di kericik kan begitu ya. Supaya diketahui dia pakai perhiasan. Sampai seperti itu saja sudah tidak boleh. Apalagi kalau benar-benar dia perlihatkan, karena ini diantara kebiasaan wanita jahiliyah. Ya, bal takshifu an auratiha, bahkan mereka para wanita jahiliyah mereka menyingkap auratnya. Kama fit tawaf indahum, demikian juga ketika mereka tawaf dalam keadaan ariyah, ketika mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Yarawna anna hadza minal mafakhir, dan mereka menganggap perbuatan ini merupakan kebanggaan. Jadi bangga mereka dengan menampakkan auratnya ketika ya keluar rumah di hadapan manusia ataupun di tempat keramaian, bahkan sampai di tempat ibadah mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Wa qala ta'ala, walaupun nanti akan dibahas ya ahlu jahiliyah, kenapa mereka pada waktu itu tawaf dalam keadaan telanjang, karena sebab keyakinan. Karena sebab keyakinan yang batil, sebagai bentuk simbolis bahwasanya mereka beribadah mengelilingi Ka'bah tujuannya untuk melepas dosa, kemudian mereka lakukan ya sebuah simbolis lah sebagai tanda lepasnya dosa dengan dilepasnya juga pakaian. Nah, begitu ya. Itulah bodohnya jadinya kan begitu. Saking bodohnya seperti itu. Menganggap hal itu ibadah padahal itu maksiat. Menganggap itu ta'ah padahal maksiat. Baik. Nanti akan ada bahasannya itu insyaallah. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah." Ketika orang-orang kafir itu menjadikan di dalam hati mereka adanya hamiyah, yaitu dorongan kesombongan, keinginan untuk ya merasa tinggi, seperti merasa sombong dan tingginya jahiliyah. Ya, di antara kebobrokan, tanda kebobrokan di masa jahiliyah, mereka punya hamiyah, punya semacam dorongan keinginan kuat, ya, tapi keinginan itu keinginan jahiliyah yang jahil, didasari karena kebodohan, bukan semangat karena ilmu, tapi semangatnya karena kebodohan mereka. Nah, mereka jadikan itu di dalam hati mereka. Orang-orang kafir itu menjadikan di dalam hati mereka sebuah hamiyah. Apa itu hamiyah jahiliyah? Nah, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa hadza min babiz dzam. Ini merupakan celaan. Fahamiyatul jahiliyati mazmuma. Hamiyah jahiliyah, kesombongan jahiliyah, dorongan keinginan yang besar ala jahiliyah, ini tercela kata beliau, bukan terpuji. Contoh kata beliau, lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar hasala bainahu wa bainar rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat iqtital wa naza'. Pernah Nabi mendengar pertengkaran, ya, pertengkaran, perselisihan antara seorang laki-laki Ansar dengan seorang laki-laki Muhajirin, bertengkar dalam sebuah safar peperangan. Dalam sebuah safar peperangan, ya, terjadi perselisihan. Ini harus kita ambil ibrah agar tidak terjatuh kepada perbuatan jahiliyah seperti ini. Jadi didengar oleh Nabi SAW. Maka ketika pertengkaran keduanya sudah semakin memuncak, masing-masing pun berkata, ya, faqala al-ansari, berkata seorang laki-laki dari Ansar tadi, ya lal ansar,
Ayo orang Ansor. Maksudnya dia ngajak teman-temannya yang asli penduduk Madinah. Yo, penduduk Ansor. Qala al-muhajiri. Berkata muhajiri, laki-laki dari kalangan muhajirin tadi. Ya lal muhajirin. Oh, kalau gitu, yo muhajirin. Wah, mulai ini. Mulai ada seruan-seruan seperti ini. Kullu wahidin minhum da'a qaumahu. Masing-masing memanggil kaumnya. Padahal kalau kita perhatikan yang menamakan muhajirin, yang menamakan ansor, itu bukan mereka aslinya. Siapa yang menamakan mereka muhajirin wa ansor sampai diabadikan nama keduanya di Quran? Siapa yang memberikan itu? Allah dan Rasulnya. Ya, penamaan muhajirin dan ansor. Sekalipun penamaan itu penamaan yang bersih awalnya, ya itu hati-hati. Jangan kita manggil walaupun penamaan, ya ahlu sunnah, wah kami juga, begitu ya. Tapi untuk bertengkar, ini jahiliyah begitu. Ya, apalagi penamaannya itu penamaan yang aslinya mubah. Nah, ini hati-hati dengan firqah-firqah, pengelompokan. Ya, maka di sini inilah salah satu tujuannya hal ini dijelaskan. Jangan sampai kebobrokan jahiliyah itu diadopsi lagi oleh kaum muslimin. Ini lihat bagaimana masa-masa jahiliyah baru saja ditinggalkan. Nabi masih ada di hadapan mereka. Ini didengar oleh Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau membiarkannya? Enggak. Kata beliau, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan sebab seruan jahiliyah ini padahal aku masih ada di hadapan kalian? Maksudnya apa manfaat, apa maksud kalian saling memanggil kaumnya? Ini seruan jahiliyah, dakwah jahiliyah, padahal aku masih hidup. Aku masih di hadapan kalian, tapi masih ada panggilan-panggilan jahiliyah. Ya Ansor, ya Muhajirin. Nah, jangan begitu ya. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya apa lagi sebutnya? Firqah Najiyah, kami Firqah Najiyah. Ya Thaifah Mansurah. Ya Salafi. Ya, tapi untuk bertengkar. Ya Islam. Kami juga Islam. Pengikut Muhammad, ya, dan semuanya. Walaupun penamaan itu masyru', kalau dijadikan untuk kemungkaran, untuk bertengkar, maka ini termasuk jahiliyah. Ini lihat, mereka memanggil ansor, mereka memanggil muhajirin, padahal ini penamaan-penamaan yang masyru', yang disyariatkan. Tapi tidak diizinkan oleh Nabi. Nabi mengatakan tinggalkan seruan seperti itu. Da'uha, yakni dakwah jahiliyah. Fa innaha muntinah. Ya, karena sesungguhnya itu seruan itu muntinah, itu busuk maksudnya, bangkai busuk. Ya, karena jahiliyah itu ibaratkan bangkai yang udah busuk yang harusnya ditanam. Jangan dikorek-korek lagi. Ya kan? Namanya bangkai itu kan ditanam supaya baunya nggak mengganggu, nggak merusak yang masih ada di permukaan ini. Tapi ada sebagian orang ngorek-ngorek lagi, akhirnya orang lain pun kebauan. Nah itu dia. Perkara jahiliyah itu sudah ditanam oleh Nabi, sudah berada di bawah telapak kakiku. Maka jangan dikorek-korek lagi. Baik. Nah, maka kata beliau di sini, kata Syekh, ya'nil i'tiza, ya, ya'nil i'tiza bil qabilah. Yang beliau maksud di sini berbangga dengan qabilahnya. Berbangga dengan sukunya. Ya, berbangga dengan negaranya, berbangga dengan kelompoknya, atas misalnya qabilah dan qabail. Li'annal mu'minina kullahum ikhwatun. Karena orang-orang beriman ini semuanya bersaudara. Tidak ada yang membedakan kita ketika sudah sama-sama beriman. Ya, sama-sama beriman, sama-sama yakin Rabb yang satu, Nabi yang satu, walaupun suku berbeda, negara berbeda, warna kulit berbeda, bahasanya berbeda, tapi Allah Ta'ala satukan mereka, Allah Ta'ala ikat mereka dengan urwatul wuthqa, ya, dengan tali yang
kuat. Apa itu? Tali keimanan, tali tauhid, la ilaha illallah. Sama-sama semuanya ingin menegakkan, meninggikan la ilaha illallah. Maka jangan dipecah dengan perbedaan tadi. Ya. Baik. Makanya beliau mengatakan la farqa baina ansari wa muhajirin. Enggak ada bedanya. Mau ansor, mau dia muhajirin. Wala baina qabilah kada wa kada. Enggak ada bedanya antara qabilah ini, qabilah itu, suku ini, suku itu. Enggak ada bedanya. Hum ikhwatun fil iman. Mereka bersaudara dalam keimanan. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, akhun atau ikhwatun. Baik. Kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Wal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun, atau seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Lihatlah ini bangunan masjid ini misalnya. Enggak mungkin dia satu tiang saja. Kalau satu tiang saja itu payung namanya. Ya kan? Satu tiang saja kan payung namanya, bukan bangunan kan. Lihatlah bangunan itu. Banyak tiang-tiang yang satu dan lainnya saling mengikat, jaga sehingga kuat semuanya. Satu saja dirobohkan bisa roboh semua nanti, enggak kuat jadinya. Baik, itu kata beliau. Bahwasanya al-mukmin ya terhadap mukmin yang lainnya itu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'don, kata beliau sambil beliau menjadi jari jemari seperti ini. Hadzal wajib 'alal muslimin. Ini wajib bagi kaum muslimin. Annahum la yumayyizuna baina Arabi wa ajami. Jangan sampai orang-orang Islam ini membedakan antara orang Arab, orang non-Arab. Enggak ada. Walaupun kita tetap memuliakan dan mengagungkan setiap apa yang dipilih oleh Allah. Ya kan? Kita wajib ridho. Raditu billahi robba. Kita ridho Allah sebagai Rabb, maka kita pun ridho dengan apapun yang dipilih oleh Allah. Manusia banyak enggak manusia? Banyak atau tidak? Banyak. Suku-suku di seluruh permukaan bumi banyak atau tidak? Banyak. Tapi yang Allah Ta'ala pilih itu Nabi Muhammad. Padahal banyak manusia. Banyak suku-suku di hari itu, di zaman dipilihnya Nabi sebagai Nabi. Ya, di zaman Nabi Muhammad, dia lahir, tumbuh, kecil sampai dewasa. Banyak enggak manusia waktu itu? Banyak. Banyak enggak suku-suku waktu itu? Ada enggak negara-negara? Ada. Lalu Allah pilih dia dari sekian juta manusia di seluruh dunia, Allah pilih satu. Kita ridho dengan pilihan Allah. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Wajib setuju. Ya. Allah Ta'ala memilih beliau dari suku Arab. Setuju atau tidak? Enggak setuju, antum nanti tanggung jawab di hari kiamat. Setuju kita. Kalau sekiranya hari itu yang dipilih oleh Allah seorang laki-laki dari suku Batak, ya kan, agak bangga juga saya kan begitu, ya, atau suku-suku yang lainnya, ya, ridho semuanya kita. Tapi alhamdulillah Allah memilihnya dari suku Arab, ya, dari kabilah Arab, kita setuju. Demikian juga Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, lalu dia pilih satu bahasa dari sekian ratus bahkan ribuan bahasa. Berapa bahasa seluruh dunia? Woi, nggak tahu berapa bahasa. Indonesia aja nggak tahu berapa bahasanya. Ya, di negara Indonesia berapa bahasanya? Dari Sabang sampai Merauke, nggak tahu udah berapa. Ada dari Aceh, Sumatera, Jawa bermacam-macam bahasanya. Sumatera lagi bermacam-macam juga. Ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Timur, ada lagi. Ya, Jawa juga banyak. Sulawesi lagi beda-beda bahasanya. Ya tidak? Ya kan? Kalimantan juga berbeda-beda enggak bahasanya? Tapi Allah Ta'ala seluruh dunia, ada Inggris, ada Eropa, ada Afrika, beda-beda, Asia, beda-beda bahasanya. Tapi Allah pilih wahyunya yang dia turunkan, dia pilih dengan bahasa Arab. Tidak setuju antum? Tidak suka? Hah? Setuju atau suka? Raditu billahi robba. Saya ridho dengan pilihan Allah. Ridho kita dengan pilihan Allah. Ya. Di seluruh muka bumi ini banyak enggak air? Air banyak enggak?
Sumber-sumber air banyak atau tidak? Banyak. Lalu Allah memilih air yang terbaik, dia pilih di dekat Ka'bah. Antum tidak setuju? Ya kan? Padahal banyak sumber air itu, banyak sumber air di muka bumi ini. Tapi ketika Allah pilih, sudah kita ridho. Ya, ridho kita. Pokoknya apa yang dipilih oleh Allah kita ridho. Jelas? Ya, karena itu artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka kata beliau, tidak ada bedanya. La yumayyizuna baina Arabi wa ajami wa aswada wa abyad. Jangan membeda-bedakan antara yang kulit hitam sama kulit putih. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Itu yang dibedakan di sisi Rabb kita, sisi Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling akram, yang paling memiliki karomah, ya, kemuliaan di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling atqa, yang paling takwa. Nah, ketakwaan dari sini bisa kita dapati faedahnya, ketakwaan itu pun berbeda-beda. Ada yang paling bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Dalam surah Al-Hujurat, ya. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Maka islahlah atau damaikanlah di antara dua saudara kalian. Fal i'tiza bil ansab wal i'tiza bil qabail min umuril jahiliyah. Berbangga-bangga dengan nasab. Oh, nasab saya nasab sini. Ya, saya keturunan darah hijau. Ya kan? Oh, saya darah merah. Wah, darah merah biasa umum, saya darah hijau. Nah, begitu ya. Saya darah coklat. Saya darah ini. Tidak ada itu. Ya, berbangga dengan qabail, dengan qabilah, ini termasuk perkara jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyatan." Siapa saja yang meninggal dunia, tidak ada di lehernya sebuah bai'ah. Ya. Maksudnya sebuah keyakinan ataupun kepastian, ya, seperti bai'at, ya, kekuatan untuk mengimani secara pasti, tidak ada di lehernya bai'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, dia mati dalam keadaan seperti matinya jahiliyah. Li'anna ahlul jahiliyah hum ahlul fawdha. Karena ahlul jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang suka bertengkar, suka berontak. Ahlul jahiliyah itu adalah orang-orang yang suka memberontak, susah taatnya kepada pemimpin. Itu ahlul jahiliyah. Makanya Nabi mengatakan siapa yang meninggal dunia di lehernya tidak ada bai'at, maksudnya ketundukan dan ketaatan kepada penguasa. Selama itu bukan maksiat, maka kita taati, kecuali penguasa pada saat itu ataupun memerintahkan kita dalam hal maksiat. Ya, maka enggak boleh kita mentaatinya. La ta'ata fil makhluq, ya, la ta'ata fil makhluq fi maksiatil khaliq. Nah, ahlul jahiliyah mereka adalah orang-orang yang suka memberontak. Alladzina la yakhda'una lis-sultan wala lil-amir. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak mau tunduk kepada penguasa ataupun kepada pemimpin. Hadhihi halatul jahiliyah. Inilah dia keadaan jahiliyah. Falhasil, kata beliau, walhasil anna umurul jahiliyah kullaha madhmumah. Bahwasanya semua perkara-perkara jahiliyah itu tercela. Nuhina 'ani tashabbuh bi ahli jahiliyah fi kullil umur. Kita dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai ahlul jahiliyah pada setiap perkara. Enggak boleh. Ya. Wal jahiliyah itu intahat bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa jahiliyah itu sudah habis. Masa jahiliyah itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da bi'tsatihi zalatil jahiliyatil 'amma. Maka setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sudah hilanglah jahiliyah secara umum. Ya, waja'al ilmu wal iman. Setelah diutusnya Nabi, maka datanglah ilmu dan iman. Wa nazala al-Qur'an was sunnah, dan sudah diturunkan Al-Qur'an serta sunnah.
wantasharul ilmu wa zalal jahlu, sudah tersebar ilmu, kemudian sudah hilangnya kejahilan. Wa madamal Qur'an mawjudan, maka selama Al-Qur'an masih ada, was sunnatun nabawiyah mawjudah, selama sunnah Nabi masih ada, wa kalamu ahlil ilmi mawjudan, selama pendapat ahlul ilmi masih ada, fa innahu la jahiliyata hina idzin, maka tidak ada lagi yang namanya jahiliyah atau jahiliyah ammah, maksudnya ya, jahiliyah secara umum itu sudah tidak ada. Anil jahiliyatil ammah, yang saya maksud tidak ada lagi yang namanya jahiliyah secara umum merata, itu tidak ada. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyah fi ba'din nas, yang ada tersisa adalah sebagian perangai jahiliyah itu ada pada sebagian manusia. Tapi mengeneralisasi bahwasanya zaman ini, masa ini adalah masa jahiliyah, maka ini sebuah ungkapan yang keliru, salah. Itu maksud beliau di sini. Ya, fal jahiliyatul juz'iyah takunu mawjudah. Jahiliyah yang sifatnya juz'iyah, sebagian ada, sebagian ini pada orang ini, ada pada orang ini, itu ada. Ya, tapi menganggap semua manusia atau zamannya jahiliyah, maka ini sebuah kesalahan. Jadi, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Insyaallah bisa kita selesaikan syarah muqaddimah ini, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah mulai membahas satu persatu permasalahan jahiliyah. Dan di dalam syarah muqaddimah ini sangat penting karena dari sini kita bisa memulai untuk memahami nanti penjelasan berikutnya. 6. Jadi kata beliau tadi, walhasil bahwasanya perkara jahiliyah itu tercela. Bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah jahiliyah ammah. Ya, itu sudah ditinggalkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi yang namanya masa jahiliyah secara umum. Tapi pada sebagian orang, pada sebagian kaum, ya memungkinkan mereka tertimpa perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ini contohnya kata beliau. Walihada lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yu'ayyiru akhahu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki yang mengejek, menjelekkan atau mencaci maki saudaranya dikarenakan dia anak seorang wanita berkulit hitam, budak wanita berkulit hitam punya anak laki-laki. Lalu dia katakan kepada anak laki-laki tadi, ya ibna sauda. Ya, dia panggil anak laki-laki tadi, ya ibna sauda. Kalau bahasa kita, hei anak laki-laki seorang ya wanita budak berkulit hitam. Itu panjang terjemahannya. Dia kata dia ibna sauda, kata dia. Maksudnya untuk menghinakan dia. Karena dia anak wanita yang berkulit hitam dan berstatus budak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "A'ayyartahu bi ummi?" Apakah kau menjelekkan dia, mencerca dia, menghina dia karena sebab ibunya? Kalaulah anggaplah ibunya yang salah, kenapa anaknya ikut juga? Nah ini perkara jahiliyah. Kadang sebagian manusia ada yang seperti itu. Yang salah bapaknya, anaknya ikut juga. Anaknya ikut dicaci, anaknya ikut dijelekkan. Itu enggak boleh. Ya, itu perangai jahiliyah seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, "A'ayyartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah seorang fika jahiliyah. Pada dirimu masih ada tabiat jahiliyah. Pada orang per orang masih ada. Ya, orang per orang masih ada. Baik. Ini salah satu contoh bahwasanya kalau orang per orang, kelompok per kelompok, ya, atau kabilah per kabilah, memungkinkan pada mereka terkena perangai jahiliyah. Tapi kalau zamannya enggak lagi, gitu ya, jahiliyah ammah itu tidak lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, arba'un fi ummati min umul jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara di dalam umatku, di tengah-tengah umatku ini dari perkara jahiliyah. Mereka enggak mau juga meninggalkannya. Apa 4 perkara itu? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab, wal fakhru bil ahsab, berbangga dengan kebangsawannya, wan nihaya wan niyahatu 'alal mayyit, ya, melakukan niyahah
atau meratap, ya, meratapi mayit yang sudah meninggal. Wal istisqa'u bin nujum, atau meyakini hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu. Ini 4 perkara yang nanti akan dibahas juga. Ya, di sini beliau SAW mengatakan 4 perkara pada umatku ini dari perkara jahiliyah. Artinya bukan zamannya, tapi ada orang per orang yang masih terjatuh dari salah satu 4 perkara ini, atau memang 4-4-nya ada pada dia. Fadalla ala annahu tabqa asya min umur jahiliyah fi ba'din nas. Ini menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara dari perkara jahiliyah yang masih tersisa pada sebagian manusia. Wa hiya madhmumah, dan ini perbuatan tercela. Lakinnahu la yakfuru biha, akan tetapi orang tersebut tidak otomatis kafir dengan perkara jahiliyah tadi. Ya, lakinnal jahiliyatul 'ammah zalat walillahil hamd. Akan tetapi jahiliyah secara 'ammah, secara umum itu sudah hilang. Walhamdulillah, itu sudah tidak ada lagi. Walihada la yajuz ay yuqala an-nasu fil jahiliyah. Oleh karena itu enggak boleh, kata beliau, menyatakan bahwasanya manusia hari ini dalam keadaan jahiliyah. Ini perkataan yang tidak boleh. Artinya jelas, itu tidak boleh. Au al-'alamu fil jahiliyah, atau seorang mengatakan alam ini saat ini semua dalam keadaan jahiliyah. Enggak boleh berkata demikian. Kenapa? Konsekuensinya apa? Li'anna hadza juhudun liwujudir risalah. Karena ini salah satu bentuk seakan-akan dia mengingkari adanya risalah. Ya. Ini sebuah bentuk perbuatan mengingkari adanya risalah. Wa juhudun lil Qur'an was sunnah. Ini sebuah bentuk pengingkaran tentang adanya Al-Qur'an dan sunnah. Hadzal itlaq la yajuz. Kemutlakan seperti ini, memutlakkan semua alam ini manusianya dalam keadaan jahil, ini tidak boleh, kata beliau. Amma ayyuqala fi ba'din nas jahiliyah, adapun seorang mengatakan pada sebagian manusia tertimpa sikap jahiliyah, perangai jahiliyah, au fi ba'dil ashkhas jahiliyah, atau pada pribadi sebagian manusia itu ada kejahilan, au hunaka khisalun min khisalil jahiliyah, atau dia mengatakan di sana ada beberapa perangai jahiliyah, fa hadza mawjudun, dan ini ada. Fa fihi farqun baina ma kana qabla al-bi'tsati wa ma ba'da al-bi'tsah. Maka bedakan, kata beliau, antara keadaan sebelum diutusnya Nabi dengan setelah diutusnya Nabi, berbeda. Kalau memang ada setelah diutusnya Nabi masih ada kejahilan dari masa-masa jahiliyah, perangai jahiliyah masih ada, itu pada orang per orang, ya, ada pada perbuatan tertentu manusia, bukan secara keseluruhan manusia. Qad yaqulu ba'dun nas, ada sebagian manusia terkadang berkata, madda'i ila dzikri masailil jahiliyah. Apa sih manfaatnya menyebutkan kembali permasalahan jahiliyah? Kan begitu. Apa manfaatnya? Diceritakan lagi, dibahas lagi. Apa manfaatnya membahas lagi permasalahan jahiliyah? Ada sebagian orang berkata demikian. Madamatil jahiliyah qad intahat. Padahal kan kalau benar jahiliyah itu sudah habis, sudah kita tinggalkan dengan diutusnya Nabi, udah enggak usah lagi lah diceritain masalah jahiliyah. Ada sebagian berkata demikian. Nahnu muslimuna walillahil hamd. Kita kan udah Islam, alhamdulillah. Enggak usah dibahas lagi masa jahiliyah. Masa jahiliyah yang sudah berlalu, udah tinggalkan. Kita menempuh hidup baru, kayak rumah tangga aja. Ya, kita menempuh hidup baru. Tinggalkan sudah masa jahiliyah, enggak usah diingat-ingat lagi, biar tinggalkan itu. Naqul, kata beliau, maka kita katakan ad-da'i lidzalika, yang mendorong kita untuk menceritakan, membahas lagi masailul jahiliyah, al-hadaru minha, agar berhati-hati dari perangai jahiliyah tadi yang udah ditinggalkan oleh Nabi, ditinggalkan oleh umat ini. Jadi untuk al-hadar, hati-hati. Fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yahdharu minha, karena seorang penuntut ilmu ketika dia mengetahui itu perkara jahiliyah, maka sangat memungkinkan dia hati-hati dari perangai jahiliyah tadi. Amma idza jahilaha wa lam ya'rifha, adapun orang yang enggak tahu itu adalah perangai jahiliyah, seorang yang enggak paham itu adalah perbuatan jahiliyah,
ya, fa innahu qad yaqa fiha, maka dia rentan terjatuh dalam perbuatan jahiliyah. Ya kan? Seorang yang tidak tahu mana lubang belut, mana lubang ular. Ya kan? Dia enggak tahu mana lubang belut, lubang ular, masuk aja tangannya, ini belut kata dia. Lalu dicatut dia, matilah dia. Keracunan. Nah, begitulah orang yang enggak tahu itu perangai jahiliyah, maka dia bisa keracunan jahiliyah lagi dia. Nah, itu dia. Itu tujuannya. Fadzikruha wa mudarasatuha min ajli an tu'rafa hatta tujtanab, ya, min ajli an ta'rif, ya, hatta tajtanib. Jadi penyebutan jahiliyah, mempelajari perangai-perangai jahiliyah, tujuannya agar dia diketahui dan dijauhi, itu tujuannya. Jadi mempelajari kembali perangai jahiliyah, tujuannya apa? Supaya ada ma'rifah, ada pengetahuan, bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhkan, dihindari, ya, supaya menghindar darinya, bukan terus ditabrak dia, ataupun diambil lagi, diadopsi lagi. Itu dia, ya, hatta yahdharu minha, sehingga dia pun hati-hati dari perbuatan jahiliyah. Qala syair, berkata, ya, seorang penyair, araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqi wa man la ya'rif syarr yaqa fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi untuk menjaga diri supaya enggak terjadi, supaya tidak melakukan keburukan tadi. Siapa yang enggak tahu keburukan, maka beresiko dia jatuh pada keburukan tadi. Nah, itu dia. Jadi kita pelajari perangai jahiliyah bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk menjaga diri supaya kita tidak masuk dalam lubang jahiliyah tadi. Ya, dalam lumpur jahiliyah. Baik. Hadza min nahiyah. Ini dari satu sisi kata beliau. Wa nahiyatu tsaniyah, dari sisi yang lain, innaka idza araftal jahiliyah arafta fadlal Islam. Ya, ketika Anda mengetahui inilah dia perangai jahiliyah, maka perangai jahiliyah itu berseberangan dengan keutamaan Islam. Maka kau semakin faham, semakin kenal kemuliaan Islam. Oh, ternyata begitu mulianya Islam. Ini jahiliyah, ini Islam, karena seberangan. Ya, semakin tahu kita fadailul Islam tadi, keutamaan Islam. Kama qala syair, sebagaimana disebutkan dalam syair yang pernah kita bacakan, ad-diddu yudhiru husnahu didd wa bididdiha tatabayyanul asya'. Jadi dengan mendatangkan pembanding dari sesuatu, dia akan memperlihatkan kebagusannya. Maka dengan mendatangkan pembandingnya, lawannya, maka semakin jelaslah perkara. Jadi semakin jelaslah kebesaran Islam, kemuliaan dan kebersihan, kemurnian Islam itu semakin jelas ketika disandingkan dengan kejelekan, kebobrokan dan kehitaman masa jahiliyah. Sehingga nur itu jelas, zulumat itu jelas. Artinya jelas? Nah, seperti itu. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yushiku an tanquda 'ural Islam 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Simpul ikatan Islam, ya, ini akan terlepas sehelai demi sehelai ketika di dalam Islam ini tumbuh generasi yang enggak paham tentang masa jahiliyah. Ini dia. Kalau sampai generasi ini yang taunya hanyalah game, ya kan? Habis berjam-jam main game, ya kan? Itu saja taunya, enggak tahu dia perangai jahiliyah, maka ini bahaya. Maka kekuatan Islam ini, simpul Islam akan terlepas sehelai demi sehelai. Longgarlah ikatan Islam tadi ketika tumbuh dalam generasi Islam ini, kata Umar bin Khattab, generasi-generasi yang enggak tahu itu perangai jahiliyah. Hati-hati nih generasi-generasi kita hari ini, enggak paham dia itu perbuatan jahiliyah, maka dia kerjakan, dia lakukan. Ya, di sini mengumpulkan berapa di sini? Ada berapa kata beliau di awal? 100 mi'ah sama dia 20, ya, 128, ya, hampir 128 permasalahan jahiliyah. Oh, banyak itu 128. Ya, jangan sampai terjatuh kita satu saja dalam perangai jahiliyah. Baik. Ya, fa idza kana al-insan yajhal umur al-jahiliyah fa innahu hariyun ay yaqa'a fiha.
seorang insan yang jahil terhadap perkara jahiliyah, maka sangat memungkinkan dia terjatuh padanya. Lianna syaitan manasiyaha, karena syaitan tidak melupakan perangai jahiliyah. Wala nama anha, dan syaitan tidak pernah tidur dari perangai jahiliyah tadi. Yad'u ilaiha, bahkan syaitan terus mengajak manusia supaya mau mengikuti kebiasaan jahiliyah. Apalagi umurnya jin yang jahat-jahat di kalangan syayatin, ya jin, itu umurnya tua-tua kan begitu. Iya kan? Kadang mereka lama nggak mati-mati syaitan itu jin, sehingga masih mengabarkan kepada manusia perangai jahiliyah dulu. Ya, dibisik-bisikin lagi, oh di sana ada tersimpan ini, tersimpan itu, dikorek-korek lagi. Nah, gitu ya. Itu ada jimat terpendam katanya, dikorek-korek lagi. Nah, kena lagi dia. Fasyaitan wa atba'uhu min du'atid dhalal la yazaluna yad'una ila jahiliyah. Syaitan dan pengikut-pengikutnya dari para penyeru kesesatan senantiasa mereka mengajak manusia kepada perbuatan jahiliyah. Wa ila ihya'i umur jahiliyah. Mereka senantiasa mengajak untuk menghidupkan perkara jahiliyah. Ila syirkiyat wal bid'ah. Mereka selalu mengajak kepada perkara-perkara kesyirikan, perkara yang mengada-ngada di dalam Islam. Wa ilal khurafat, mengajak kepada khurafat, cerita-cerita yang bohong, ya, yang entah berantah nggak tahu dari mana. Tidak ada mata rantainya, maksudnya nggak berantai. Kalau tadi hadis itu kan berantai dia sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini khurafat nggak tahu itu dari mana ceritanya. Pokoknya adalah dulu katanya, kan begitu. Ada dulu di tempat ini, begitu ya. Jadi kalau lewat makanya permisi mbah, kan begitu ya. Kenapa asal muasalnya? Ya pokoknya ada dulu kejadiannya. Nah, seperti itu. Taib, itu dia syaitan. Wa ila ihya'il athar. Kemudian syaitan dan pengikut-pengikut jadi penyeru kesesatan, mereka mengajak untuk menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan orang dulu. Wa kullu hadzal qasdi minhu tamsul Islam. Dan sebenarnya seluruh hal ini tujuannya adalah untuk menghabiskan Islam, ingin menghanguskan Islam. Wa audatun nas ila jahiliyah, mengembalikan manusia kepada perangai jahiliyah. Fala budda min dirasati umul jahiliyah min ajli an natajannabaha wa nabta'ida anha. Maka seharusnya kita pelajari perkara jahiliyah. Tujuannya apa? Agar kita menjauh darinya sejauh-jauhnya, supaya kita menjauhi perangai jahiliyah sejauh-jauhnya. Wa qala Syekh, dan Syekh di sini berkata di muqaddimahnya, wa a'dhamu masail jahiliyah wa akhtaruha. Permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya adalah adamul iman bima jaa bihi Rasul. Tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul. Lianna ahlul jahiliyah kadzabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang jahiliyah mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'minu bi. Mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqbalu hudallahi alladzi jaa bihi. Mereka enggak mau menerima hidayah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala rahimahullah, berkata rahimahullah, fa idzan dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahli jahiliyah tamatil khasarah. Ya, apalagi ditambah dengan menganggap baik perangai jahiliyah, maka sempurnalah kebinasaan. Menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, ditambah lagi menganggap baik kebiasaan jahiliyah. Tamatil khasarah, sempurnalah kerugiannya. Hasala fasadun fi dhahir wal batin. Terlihat jelaslah kerusakan ya secara lahir dan batin. Fasadun fil batin wa huwa adamul iman bima jaa bihi Rasul. Kerusakan pada batin yaitu tidak adanya iman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa fasadun fil dhahir, kerusakan yang tampak terlihat, wa huwa istihsanu umur jahiliyah. Ini kerusakan yang tampak terlihat, yaitu banyaknya orang-orang yang menganggap baik perkara jahiliyah. Dianggap baik perkara jahiliyah itu. Ya, apa sih masalahnya? Bagus kok. Bahkan menambah mata pencaharian penduduk sekitar misalnya. Ya kan seperti itu. Istihsan, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Nah, fa idza fasada adh-dhahir wal batin tamatil khasarah. Ketika secara lahir dan batin itu sudah rusak, maka sempurnalah kerugian. Wal iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada natijatul jahal. Inilah dia hasil dari
kebodohan. Wa adamu ma'rifati umur jahiliyah, dan tidak faham, enggak kenal perkara jahiliyah. Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah, maka tidak boleh, kata beliau, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Apa yang nanti akan disebutkan ini dari 128, jangan pernah dianggap baik, walaupun perasaan kita mengatakan begitu di kampungku kan, begitu kan, begitu di orang tuaku pernah begitu, dan seterusnya. Maka nggak boleh kita menganggap baik hal itu, karena itu sesuatu yang sudah diingatkan oleh Nabi, yang sudah ditinggalkan oleh Islam. Nggak boleh. Bal yajibu inkaruhu wastibsya'uhu, bahkan wajib kita mengingkarinya, menjauhkannya sejauh-jauhnya. Amma man istahsanahu, adapun orang yang menganggap baik hal ini, fa innahu yakunu min ahli jahiliyah, maka bisa saja dia termasuk dari ahli jahiliyah. Nanti dia digolongkan termasuk ahli jahiliyah. Baik. Wastadalla Syekh biqaulihi ta'ala, dan Syekh di sini berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 52, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman dengan yang batil lalu mengingkari Allah al-haq, mereka inilah orang-orang yang merugi. Amanu bil batil, mengimani yang batil, yakni saddaqul batil, membenarkan kebatilan, menganggap baik kebatilan, menganggap baik kebiasaan jahiliyah. Ini namanya mengimani yang batil dan mengingkari al-haq Allah Ta'ala. Baik. Wal batil diddul haq, dan lawan dari batil adalah al-haq. Fama khalafal haq fahada batilun. Apa saja yang menyelisihi kebenaran yang ada dalam Islam, maka itu kebatilan. Itu adalah batil, sesuatu yang batal. Wal batil huwa dzahid az-zail alladzi la fa'idah fihi. Ya, dikatakan batil sesuatu yang akan sirna dan musnah, enggak ada faedahnya. Itulah batil, sesuatu yang sia-sia. Qala ta'ala dalam surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 32, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Tidak ada setelah kebenaran ini melainkan kesesatan, maka dari arah mana kalian dipalingkan? Baik, intah. Ya, selesai di sini syarah yang disampaikan oleh Syekh dari syarah muqaddimah dari muallif risalah ini, penulis risalah Masail Jahiliyah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan memulai dari permasalahan yang pertama, lalu kita lanjut sampai permasalahan berikut. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Cukup ya? Insyaallah cukup. Dan insyaallah tidak ada pertanyaan karena sudah cukup jelas. Cukup ya insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.